Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 1 pada subtema 3 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pengertian simpulan. Nah, pada subtema sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok dari suatu teks laporan. Hari ini kita akan mempelajari membuat simpulan dari teks laporan. Namun sebelumnya, kita mengetahui dulu pengertian simpulan itu seperti apa. Nah, jadi begini pembahasannya. Simpulan atau kesimpulan merupakan pernyataan yang dibuat secara ringkas dari hasil pembahasan. Simpulan juga dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai informasi yang tersedia dalam suatu bacaan. Nah, jadi anak-anak udah tahu kan apa itu pengertian simpulan atau kesimpulan? Iya, betul. Jadi, simpulan atau kesimpulan ini merupakan rangkuman yang dibuat secara singkat atau informasi yang ditemukan dalam suatu teks laporan, kemudian kita buat secara singkat, secara ringkas. Itu bagian-bagian penting ya, kemudian dijadikan kesimpulan. Nah, kemudian dari simpulan ini dapat dibuat berdasarkan ide pokok dari teks laporan. Simpulan dapat ditentukan dengan membaca teks laporan secara keseluruhan. Jadi anak-anak, simpulan ini berdasarkan ide pokok juga termasuk bagian penting yang akan kita buat nantinya sebagai simpulan. Berarti nanti kita harus menentukan dulu ide pokok dari teks laporan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana nih cara untuk menentukan simpulan dari teks laporan? Anak-anak perhatikan, ada 4 cara atau 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan simpulan dari teks laporan. Yang pertama, bacalah teks laporan secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks laporan. Yang ketiga, catatlah informasi penting dari teks laporan yang dibaca dengan membuat daftar pertanyaan. Dan yang keempat, rangkumlah ide-ide pokok dan informasi penting dari teks laporan dalam bentuk simpulan. Bagaimana menentukannya? Gampang kan? Mudah? Iya. Untuk contohnya, anak-anak bisa perhatikan ada teks laporan yang berjudul Bunga Senduro yang Semakin Langka. Bunga senduro atau Edelweiss adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang tandus. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan pelopor bagi tanah vulkanik muda di pegunungan. Bunga senduro atau bunga Edelweiss sering disebut juga bunga abadi. Hal tersebut disebabkan adanya gas etilen yang mencegah kerontokan bunga. Akibat gas tersebut, bunga senduro dapat mekar dan bertahan hingga 10 tahun. Akan tetapi, karena disebut bunga abadi, bunga ini menjadi daya tarik untuk dipetik dan dijadikan hiasan. Akibatnya, tumbuhan ini terancam punah dan jarang ditemui lagi di alam seperti dulu. Agar tumbuhan bunga senduro tetap lestari, telah dilakukan berbagai upaya oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sekitar secara swadaya telah melakukan pembibitan bagi tumbuhan tersebut dan melarang siapa saja memetik tumbuhan ini. Selain itu, pemerintah juga menetapkan status terancam punah bagi tumbuhan tersebut dan menindak tegas bagi pemetik bunga tersebut tanpa izin. Nah, ini adalah teks laporan yang akan kita buat nantinya, simpulan yang akan kita buat, maksudnya seperti itu ya. Nanti kita menentukan bagaimana simpulan dari teks laporan yang berjudul Bunga Senduro yang Semakin Langka. Nah, yang pertama, tadi langkahnya apa? Ya, kita pertama membaca dulu. Setelah kita baca, kemudian kita apakan? Betul, kita tentukan ide pokoknya. Nah, ada 2 paragraf tadi kan? Jadi ada 2 paragraf dari teks laporan Bunga Senduro yang Semakin Langka. Oke, yang pertama, ide pokok paragraf pertama itu tentang sejarah tumbuhan bunga senduro. Ya, kemudian ide pokok paragraf kedua
cara pelestarian tumbuhan bunga senduro. Begitu anak-anak ya. Setelah kita menentukan ide pokok, bagaimana lagi? Betul, kita membuat atau menemukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan. Nah, sebagai contohnya, ini ada 4 daftar pertanyaan. Atau anak-anak nanti bisa lebih, juga tidak masalah. Oke, ini sebagai bahan contoh aja. Yang pertama itu pertanyaannya, di mana bunga senduro dapat ditemukan? Nah, ini pertanyaannya. Yang tulisan merah itu pertanyaannya, yang tulisan warna biru ini adalah jawabannya. Nah, bunga senduro ini dapat ditemukan di atas tanah tandus dan tanah vulkanik pegunungan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa bunga senduro disebut bunga abadi? Bunga senduro dianggap abadi karena menghasilkan gas etilen yang mencegah kerontokan bunga. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan bunga senduro terancam punah? Bunga senduro terancam punah karena banyak dipetik untuk dijadikan hiasan. Dan yang keempat, pertanyaannya adalah, bagaimana cara melestarikan bunga senduro? Cara melestarikan bunga senduro adalah dengan melakukan pembibitan tumbuhan, menetapkan status terancam punah, dan menindak tegas bagi pemetik bunga tanpa izin. Nah, jadi setelah kita menemukan informasi penting dengan membuat pertanyaan, nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan, yang kita buat maksudnya dengan menerapkan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Ya, yang apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, itu kita terapkan. Oke, dalam menemukan informasi penting teks laporan yang berjudul Bunga Senduro yang Semakin Langka. Nah, setelah kita menemukan informasi penting, kita apa lagi? Ya, betul, kita rangkum dari ide pokok tadi dan informasi penting sehingga menjadi seperti ini simpulannya. Yang pertama, simpulan teks bunga senduro yang semakin langka. Bunga senduro dapat ditemukan di atas tanah tandus dan tanah vulkanik pegunungan. Kemudian, bunga senduro ini dianggap abadi karena menghasilkan gas etilen yang mencegah kerontokan bunga. Selanjutnya, bunga senduro terancam punah karena banyak dipetik untuk dijadikan hiasan. Dan yang terakhir, cara melestarikan bunga senduro adalah dengan melakukan pembibitan tumbuhan, menetapkan status terancam punah, dan menindak tegas bagi pemetik bunga tanpa izin. Oke, jadi begitulah anak-anak contoh untuk membuat simpulan dari teks laporan. Ya, ada 4 tahap. Yang pertama, kita baca dulu teks laporannya secara keseluruhan dari paragraf 1 sampai akhir. Kemudian kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Selanjutnya mencari atau menemukan informasi penting dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H tadi apa? Ya, ada what, where, who, when, why, and how. Ya, kayak seperti apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa. Itu ya. Kemudian setelah kita menemukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan tadi, kita rangkum atau kita rangkai daftar, maksudnya kita rangkum ide-ide pokok dan informasi penting itu menjadi suatu simpulan. Nah, seperti ini nanti hasilnya, simpulan teks bunga senduro yang semakin langka. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, mungkin untuk membuat anak-anak bisa membuat kesimpulan dari suatu teks laporan, ada pertanyaan, ada tugas, yaitu menentukan simpulan dari teks laporan berikut. Nah, anak-anak baca dulu teks ini, kemudian tentukan simpulannya ya. Kemudian nanti anak-anak tulis di buku latihan tematiknya, dikerjakan masing-masing ya. Jadi ini anak-anak tugasnya adalah menentukan simpulan dari teks laporan. Ingat tadi langkah-langkahnya seperti apa? Ya, anak-anak kalau bisa memahami video pembelajaran ini,
pasti bisa mengerjakan tugas ini. Seperti itu ya. Baik. Nah, alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak juga tetap sehat, selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatannya. Jika berpergian tetap menggunakan masker dan membawa sanitizer, atau ketika berpergian atau mau pulang ke rumah tetap mencuci tangannya dan kaki dengan sabun yang menjaga kesehatannya. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.